Halo semuanya, kalian pasti udah gak asing ya dengan istilah food waste dan food loss yang merujuk pada limbah makanan. Tapi kalian tahu gak sih perbedaan antara food waste dan food loss? Menurut The Economist Intelligence Unit, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Sedangkan food wastage memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, misalnya menyebabkan kelaparan hingga kematian. Food wastage sendiri terbagi atas dua bagian, yakni food loss dan food waste. Kedua jenis sampah makanan ini memiliki perbedaan tersendiri. Food loss adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, atau makanan yang masih mentah, namun sudah tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang begitu saja. Food loss menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan untuk memasak. Di Indonesia sendiri, kasus food loss sudah banyak terjadi. Salah satunya yang terjadi di Banyuwangi, di mana para petani buah naga membuang buah naga yang masih segar ke sungai. Penyebab dari food loss sendiri cukup beragam, misalnya proses prapanen yang tidak menghasilkan mutu yang diinginkan pasar, permasalahan dalam penyimpanan, penanganan, pengemasan, sehingga produsen memutuskan untuk membuang bahan pangan tersebut, kurangnya permintaan konsumen dari pasar, permainan harga pasar antara agen dan distributor yang menyebabkan harga melonjak tajam dan ujung-ujungnya tidak terjual, lalu terlalu lama di gudang dan lama-kelamaan menjadi basi, berjamur atau busuk, lalu tidak disimpan secara sempurna sehingga umurnya menjadi pendek. Selain itu, kita sebagai konsumen seringkali kurang bijak membeli bahan makanan yang akhirnya bahan makanan tersebut membusuk di kulkas. Selanjutnya adalah food waste. Food waste adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia, namun dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Food waste yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metana dan karbon dioksida, sedangkan keduanya tidak sehat untuk bumi. Gas-gas tersebut terbawa ke atmosfer dan berpotensi merusak lapisan ozon. Padahal, salah satu fungsi lapisan ozon adalah menjaga kestabilan suhu di bumi. Jika kestabilan suhu terganggu, maka terjadilah pemanasan global dan kenaikan permukaan air laut akibat dari mencairnya es bumi. Penyebab dari food waste antara lain tidak menghabiskan makanan, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, membeli atau memasak makanan yang tidak kalian sukai, gaya hidup atau gengsi menghabiskan makanan di depan orang ramai. Food waste dan food loss tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan juga sosial. Dampak ekonomi dari food waste dan food loss antara lain adalah pemborosan sumber daya termasuk bahan baku, energi, air, tenaga kerja yang digunakan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi makanan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani, produsen, dan juga konsumen. Mengelola dan membuang makanan yang terbuang memerlukan biaya tambahan bagi rumah tangga, bisnis, dan pemerintah dalam hal pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan juga pembuangan sampah makanan. Dampak pada lingkungannya antara lain kontribusi terhadap pemborosan air, lahan, dan energi yang digunakan dalam produksi. Penggunaan sumber daya yang berlebih memiliki dampak negatif pada lingkungan dan dapat menyebabkan degradasi tanah, penurunan kualitas air, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, pembusukan makanan yang terbuang menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama metana, yang merupakan kontributor penting terhadap perubahan iklim. Sementara makanan terbuang, masih ada jutaan orang di dunia yang menderita kelaparan dan malnutrisi. Mengurangi food waste dan food loss dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan populasi yang rentan. Masalah food waste yang tidak ditangani dan dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah sanitasi dan penyebaran penyakit jika tidak ditangani dengan benar. Untuk dampak sosial, food waste dan food loss menunjukkan ketimbangan dalam distribusi makanan di dunia. Ketika makanan terbuang, sementara masih ada orang yang kelaparan, hal ini mencerminkan masalah keadilan dan ketidakseimbangan dalam sistem pangan global. Mengurangi food waste dan food loss membutuhkan kesadaran dan pendidikan yang lebih baik tentang pengolahan makanan, pemahaman tanggal kadaluarsa, dan penggunaan kreatif makanan yang tersisa. Sehubungan dengan masalah ini, kami telah melakukan wawancara terhadap salah satu pemilik usaha SS Cookies yang ada di daerah Turen, Malang. Halo, nama saya Zivan, akan memperkenalkan produk yang berasal dari Turen, yaitu produk UMKM sendiri. Ini produknya, boleh dikenalkan nama dan produknya? Jadi perkenalkan, nama saya Angke. Di sini saya sebagai pemilik dari produk SS Cookies.
Apa saja yang dihasilkan dari produk SS tersebut? Jadi dari produk SS tersebut, di sini kita fokus untuk membuat olahan makanan berupa pencuci mulut atau biasa dikenal sebagai dessert. Di sini ada produk utamanya yaitu donat dan juga pai susu. Berapa lama home cake ini diproduksi? Untuk SS cookies sendiri kita udah produksi baru bentar, itu 1 bulan yang lalu, mulai dari bulan Juli. Dari SS ini apa saja sih kendalanya dari food loss dan food waste-nya ini? Jadi untuk dari produk SS sendiri ada beberapa kendala. Mungkin yang pertama itu ada kehilangan bahan baku waktu transportasi atau penurunan kualitas pada saat penyimpanan. Jadi kayak ada kualitas barang-barang atau bahan baku yang rusak dan tidak sesuai dengan standar yang bisa untuk kami olah seperti itu. Nah, mungkin yang kedua ada overproduksi atau kelebihan dari persediaan. Mungkin tuh kayak tadi barangnya tidak terjual, atau tadi ada pesanan dari pelanggan yang memang penghitungannya dari kita itu kurang tepat. Jadi menyebabkan bahan bakunya itu berlebih seperti itu. Nah, terus yang terakhir mungkin ada produk kedaluarsa, karena ini juga makanan, jadi dia tidak bisa bertahan lama. Jadi beberapa produk atau beberapa bahan baku itu mengalami kedaluarsa. Mana sumber bahan baku dari SS cake ini? Untuk sumber bahan bakunya biasanya saya cari bahan-bahan yang memang sudah tersedia, yang mudah didapatkan juga di sekeliling, bisa di toko kue ataupun e-commerce lainnya. Kalau di SS cake sendiri, kalau ada produk yang tidak laku, gimana ya cara menanganinya? Untuk produk tidak laku, karena kita memang jualnya itu memang makanan, jadi dia tidak bisa tahan lama. Itu nanti produk yang tidak laku mungkin akan kita berikan potongan, entah itu promo-promo kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang tetap ada yang tidak laku sampai larut, mungkin ya itu bisa kita bagikan ke orang-orang sekitar. Kalau boleh tahu, SS cake ini sendiri omsetnya per hari berapa ya? Untuk omset per hari itu tergantung ada event apa di hari itu. Jadi kita kalau misalnya lagi rame itu bisa sampai 500.000, tapi kalau misalnya emang lagi sepi mungkin 400.000, sekitar segitu. Bagaimana proses produksi dari home cake SS ini? Jadi untuk proses produksinya sendiri, karena kita merupakan home cake atau produk rumahan, jadi kita membuat dengan alat-alat yang tersedia di rumah gitu. Jadi kita memang pembuatannya nggak dalam skala besar, jadi kita memang mengandalkan alat-alat yang udah kita punya. Kalau boleh tahu, siapa target konsumennya dari SS Cake? Karena SS Cake ini dijual di toko-toko, jadi kita target konsumennya memang konsumen yang sekiranya sering untuk berkunjung ke toko, terus kayak orang-orang sekitar juga seperti itu. Dan mungkin karena kita juga mau menjamah target yang lebih luas, kita menargetkan untuk remaja-remaja, mungkin teman-teman yang suka cookies juga, teman-teman yang suka dessert gitu, kita bisa menaruh produk kita di online, mungkin di Instagram atau di Shopee, GoFood. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih telah menyempatkan waktunya, dan untuk SS Cake sendiri agar selalu bisa maju dan sukses ke depannya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan mencoba donat dari SS Cookies ini. Ayo Sivan, kita coba. Saya coba yang ini ya. Oke, saya testimoni donatnya. Mari kita makan. Rasanya enak banget ya. Enak-enak. SS Cookies ini sangat enak banget. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa nanti untuk membeli SS Cookies ini.